Jika bicara tentang Bengkulu, selain makanan khas yang beragam, ada batik Besure yang menjadi salah satu wajah seni dari daerah ini. Batik dengan motif gabungan antara kaligrafi dan bunga rafflesia ini kini lebih diterima di kalangan milenial. Nah, kali ini kita akan mengintip proses produksi di salah satu rumah pengrajin batik Besure. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah rangkaian proses pembuatan batik khas Bengkulu, yakni batik Besure. Untuk mendapatkan batik yang indah, ternyata membutuhkan proses yang lumayan rumit. Mulai dari menggambar pola di atas kain, lalu menggoreskan lilin cair, membentuk pola yang diinginkan. Hingga pada proses pencelupan warna, yang tidak jarang gagal lantaran tidak mendapatkan warna yang sesuai. Batik Besure yang dominan dengan motif kaligrafi dan bunga rafflesia kini tidak lagi terkesan kaku. Dengan perkembangan motif tambahan seperti motif daun serta warna yang kini lebih diterima kaum milenial, batik Besure tetap saja eksis meski di tengah pandemi COVID-19. Terbukti salah seorang pengrajin batik Besure di Kota Bengkulu, Doni Rosmandani, tetap banjir pesanan di tengah hantaman COVID-19. Batik Besure dinilai memiliki nilai jual tersendiri ketimbang batik lainnya. Terlebih Doni lebih memilih memproduksi batik dengan cara tradisional, yakni batik tulis. Karena tingkat kerumitannya tinggi serta motif dan warna lebih eksklusif dengan harga jual yang lebih fantastis ketimbang batik yang diprint atau disablon. Yang jelas sangat berbeda dengan batik luaran ya, batik Bengkulu dengan batik yang dari Bengkulu, terutama di motif, desain motif. Batik Bengkulu punya ciri khasnya sendiri dengan kaligrafi, tetapi kalau kaligrafi tersebut sangat tidak terbaca. Jadi hanya sekedar seni, dan itu diangkat dari selendang besurek yang di dalamnya terdapat motif-motif huruf Arab. Nah, selanjutnya ditambah dengan bunga yang ada di Bengkulu, yaitu bunga rafflesia yang menjadi ikon kota Bengkulu, ditambah bunga kibut. Nah, alhamdulillah untuk batik Bengkulu itu sendiri sudah banyak dikenal orang. Jadi bukan di Bengkulu aja gitu kan. Di Jawa, di mana sudah banyak mengenal batik Besure dengan. Selain digemari warga lokal, Doni mengaku batik Besure hasil produksinya ini juga dikirim ke berbagai daerah di luar provinsi Bengkulu. Tidak jarang pula ada yang langsung mendatangi tempat produksinya. Misalnya saja Maya Sari yang datang langsung dari Jakarta. Motifnya dengan batik-batik daerah lain itu sangat berbeda, Mas. Terus kenapa lebih milih sini, karena mau melihat langsung gimana sih proses pembuatan batik ini sendiri kan. Karena di sini pembuatan batik itu secara manual, secara menulis secara langsung dan sebagainya. Jadi dengan datang ke sini ingin menghargai pengrajin batik khas Bengkulu, sekalian mau melihat langsung gimana proses pembuatan batik dan ingin membelinya sebagai oleh-oleh untuk dengan saya datang sendiri ke sini, saya bisa membeli kain cukup banyak untuk saya bawa pulang ke daerah asal saya sebagai oleh-oleh khas Bengkulu gitu. Artinya masih terjangkau untuk dimasak? Masih terjangkau, apalagi kalau kita beli dengan jumlah agak banyak ya, Mas. Berapa banyak tadi Mbak kita? Kira-kira 12 kain lebih. Oh gitu ya? Iya. Batik Besure milik Doni ini dijual dengan harga bervariasi, tergantung dengan tingkat kerumitannya. Harga yang dipatok mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jika Anda tertarik untuk membeli kain Besure, Anda bisa langsung berkunjung sekaligus melihat proses produksinya di kediaman Doni di Jalan Nangka, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.